Selanjutnya adalah tentang pembuatan grafik garis dalam bentuk OGIF, ya. Untuk pembuatan grafik garis OGIF ini, kita membutuhkan data, ya. Berbeda dengan histogram dan poligon frekuensi sebelumnya. Ada data frekuensi kumulatif, ya, baik yang kurang dari maupun lebih dari. Itu adalah kebutuhan utama untuk membuat grafik OGIF, gitu ya. Sedangkan untuk grafik OGIF ini, yang dibutuhkan hanyalah nilai batas bawahnya saja, ya. Berbeda dengan histogram dan poligon sebelumnya membutuhkan nilai batas atas dan batas bawah, ya. Sehingga nilai-nilai inilah yang nanti silahkan dipindahkan ke dalam Excel untuk kita buatkan OGIF-nya, ya. Oke, sekarang siapkan kembali Excel-nya. Oke, ya, saya sudah pindahkan ke Excel di sini, ya. Maka didapatkanlah kalau kita jabarkan, tadi ada data usia responden, ya, kemudian batas bawahnya, dan masing-masing nilai frekuensi kumulatifnya, baik yang sifatnya kurang dari dan juga lebih dari, ya. Ini tadi sudah dipelajari, ya, didapatnya dari mana gitu, ya, berdasarkan nilai frekuensi awalnya, ya. Oke, nah, untuk menggambarkan grafik OGIF pada Excel ini, kita membutuhkan tiga data ini, ya. Nilai batas bawah, nilai frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari, gitu, ya. Nah, kita mulai gambarkan OGIF-nya, ya. OGIF merupakan bagian dari data atau grafik bentukan garis, gitu. Maka kita insert di sini grafik garis, ya. Insert line chart, kemudian select data, pilih data, lalu tentukan tiga data ini, ya. Oke. Nah, di sini yang di saya munculnya ada tiga garis, ya. Harusnya kalau langsung sesuai itu bisa langsung muncul dua garis saja, ya. Yang dimana dari dua garis itu terdapat perpotongannya. Artinya kalau ada tiga garis, ya, dan dilihat ada dua garis yang berpotongan, itulah OGIF-nya. Hanya dua garis itulah OGIF-nya. Maka dalam hal ini harusnya OGIF-nya hanya di yang warna abu-abu dan warna orange ini. Yang warna biru tidak dibutuhkan, gitu, ya. Kita lihat, ya, dari tiga garis ini yang harus dihilangkan yang mana, ya, dan tentunya yang merupakan garis yang tidak mempunyai perpotongan, ya. Dalam hal ini pasti yang warna biru, ya. Oke, kalau kita pastikan di sini nama seriesnya adalah batas bawah yang merupakan nilai ini, ya. Sedangkan warna abu-abu ini merupakan nilai kumulatif positif dan frekuensi kumulatif negatif yang warna orange, ya. Tentu sudah benar yang akan kita hilangkan yang warna biru ini. Sehingga inilah OGIF yang terbentuk dari data usia responden ini. Ya, oke. Nah, selanjutnya yang perlu dilakukan penyesuaian yang lain adalah menyesuaikan nilai pada aksis X ini atau sumbu X ini, ya. Di sini aksisnya masih merupakan data angka 1, 2, dan seterusnya, di mana seharusnya sumbu X ini adalah nilai daripada batas bawah, gitu, ya. Maka kita sesuaikan dengan mengklik kanan, ya, kemudian pilih data atau select data untuk sumbu X ini, lalu kita edit, ya, di bagian horizontal, bagian sumbu horizontal atau sumbu X, ya. Label range-nya kita pilih yang nilai ini, ya, batas bawahnya. Oke, maka muncullah nilai-nilai batas bawah untuk sumbu X-nya dan sumbu Y-nya merupakan nilai frekuensi kumulatif baik yang kurang dari maupun lebih dari, ya. Seperti biasa bisa kita tuliskan chart title-nya di sini, ya. Usia, responden, kita samakan dengan histogram dan poligon, penelitian, ABC, ya. Oke, sini sudah terlihat, ya. Kita bisa atur, ya, layoutnya. Apakah perlu yang misalkan seperti ini, ya, atau yang seperti ini untuk memperlihatkan keterangannya, ya, masing-masing garis. Oke, nah selanjutnya kalau kalian perhatikan di sini ada titik temu, ya, atau titik potong antara yang kumulatif kurang dari dan kumulatif lebih dari, gitu, ya. Oke, selanjutnya saya juga akan menjelaskan kalau penamaan kumulatif yang warna orange ini, kumulatif kurang dari, itu juga disebut sebagai OGIF positif, ya, untuk kumulatif kurang dari. Sedangkan kumulatif yang lebih dari, yang warna abu-abu ini, itu OGIF negatif, ya. Kenapa negatif, kenapa positif? Dianggap berkebalikan, gitu, ya, dengan nama frekuensi kumulatifnya. Karena kalau gift positif, yang orange ini dia mengarahnya ke kenaikan, ke atas, ya. Sedangkan yang abu-abu mengarahnya kepada penurunan ke bawah. Ya, maka disebut yang positif
kurang dari, kumulatif kurang dari, dan negatif kumulatif lebih dari gitu ya. Di sini tadi saya kan ada titik temu atau titik potong antara frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari ya. Tugas kalian salah satunya adalah mencari tahu apa makna atau apa arti dari titik potong di OGIF ini. Seperti itu ya. Oke, kita kembali ke materi. Oke, baik. Kita tadi sudah coba menggambarkan ya antara histogram ya, juga dengan OGIF positif dan OGIF negatifnya ya, berdasarkan nilai frekuensi kumulatifnya. Jadi saya harap teman-teman bisa memahami ya, apa yang menjadi kebutuhan data untuk menggambarkan histogram, poligon, dan juga GIF ya. Oke, baik. Berarti materi untuk distribusi frekuensi bisa dicukupkan. Sekian, silakan berlatih sesuai dengan apa yang sudah saya ajarkan. Terima kasih.